Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Bu? Siti Khotimah, Sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Jadi kalau dengan kegiatan digitalisasi lanskap ini apa Bu? Jadi digitalisasi landscape Kampung Lawean ini Ji. adalah kegiatan yang berkemitraan dengan Universitas Tarumanegara yang diinisiasi oleh Prof. Nani Ji. dan tim. Terus kemudian muncullah program digitalisasi landscape Kampung Lawean ini. Ji. Harapan kita dengan adanya aplikasi ini nanti masyarakat bisa menggunakannya, Ji. kemudian memanfaatkannya untuk menuju ke Lawean sebagai kampung wisata. Sehingga tamu-tamu nanti yang akan datang ke Lawean cukup dengan aplikasi ini mereka sudah mengetahui mau kemana mereka, kemudian melihat kondisi kayak misalnya di batiknya salah satu itu nanti batiknya seperti apa, tempatnya bagaimana, bisa melihat dari aplikasi ini. Ji. Bu, atau ini mungkin yang pertama kali di Kota Solo Bu, Ji? Digitalisasi ini. Sudah pernah ada di Kampung Baluarti. Ji. Prof. Nani juga yang mengerjakan. Itu Kampung Baluarti otomatis dekat keraton Bu, Ji. Ya. Lawean kampung tertua di Kota Solo. Ya. Kenapa yang diambil yang kampung-kampung berheritage Bu? Ya, memang Solo adalah kota budaya yang mengangkat baik itu budaya benda maupun tak benda. Salah satunya adalah kawasan heritage-nya Baluarti, kawasan heritage-nya Lawean. Ini mengangkat bahwa Solo adalah kota wisata budaya. Gitu. Berarti Solo ini yang kedua setelah Baluarti Bu? Iya. Mungkin nanti ada tempat lain yang misalnya tapi nggak ada nilai sejarahnya gimana? Misalnya kampung apa sih? Nah, kebetulan nilai sejarahnya nggak kental gitu gimana? Ya tidak masalah. Yang penting kan ini adalah program yang membuat wisatawan untuk datang secara mudah mengaksesnya. Bisa jadi nanti kampung di Kelurahan Keprabon, kampung di kelurahannya Kadipiro sampai dengan seperti itu. Jadi masing-masing punya potensi sehingga kita kembangkan menjadi tempat tujuan wisata. Terus kita bikin aplikasi semacam ini. Tapi yang diutamakan kampung-kampung yang memiliki nilai historis ya Bu? Ya, sementara seperti itu dulu, nanti bisa berkembang. Kan juga prosesnya lama Pak, jadi kita harus bikin kajian-kajian tertentu terkait dengan kondisi kewilayahannya, potensinya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Baluarti jelas keraton, Lawean jelas kampung tertua, Keprabon dekat dengan Kauman, nilai historisnya jelas ada keraton. Nah kalau Kadipiro tuh nilai historisnya mana? Ya, kalau tidak hanya nilai historisnya ya, kita bisa lihat potensi wisatanya. Ada beberapa potensi yang ada di sana, misalnya kampung dari pertaniannya semacam itu. Banyak kok Pak, potensi setiap kampung itu ada. Kalau yang Kadipiro potensi wisatanya apa Bu? Di sana ada tanaman-tanaman toga seperti itu Pak, bisa menjadi potensi. Saya nggak hafal Pak. Oke, Bu, kalau Ibu kan orang pariwisata. Kalau Ibu melihat mangkraknya Bandar Kabanaran, padahal nilai historisnya sangat tinggi sekali. Kemarin saya sempat diskusi dengan beliau Gusti Pangeran Haryo Puger tentang mangkraknya Bandar Kabanaran. Nah, kalau menurut Ibu sebagai pariwisata gimana? Ya, saya tadi juga melihat, saya pernah lewat di situ dan melihat bahwa Bandar Kabanaran itu nilai historisnya sangat tinggi. Cuman kalau hanya mengandalkan anggaran-anggaran yang ada di Pemda, kita yakin tidak mampu untuk mengelola itu, sehingga
bergotong royong dari masyarakatnya, mulai dari membersihkan kawasannya itu saja. Nanti kita bisa menyulap itu sebagai destinasi wisata. Bisa jadi dari masyarakat sendiri, Pok Darwis sendiri nanti membentuk, mengupayakan itu menjadi sebuah histori yang punya nilai kunjungan wisatawan untuk datang ke sini secara bisa jadi wisata sejarah, Pak. Gini Bu, kalau wisata yang lainnya di Kampung Batik Laweyan jelas masih bisa dinikmati ya, semacam makam Ki Ageng Henis, Masjid Laweyan, Bangker, terus mungkin rumah-rumah kuno. Nah kalau nggak ada keinginan Bandar Kabanaran itu atau dibendung atau gimana biar airnya tuh nggak cekek banget itu loh Bu. Jadi untuk destinasi wisata selain batik. Ya bisa juga ya dibikin kayak semacam tempat wisata sejarah ya, nanti bisa keliling, bikin paket aja, misalnya mengunjungi Ki Ageng Henis, kemudian tempat-tempat bersejarah yang ada di Laweyan, kemudian berkunjung juga ke Bandar Kademangan. Nah, salah satu upayanya adalah sekali lagi harus ada gotong royong dengan masyarakat sekitar untuk membersihkannya. Apakah itu nanti dibendung atau tidak, terus bagaimana mengupayakan itu dibenerin, itu ada nanti dinas tersendiri yang akan mengarahkannya. Mungkin ada saran terhadap mereka orang-orang Laweyan yang dalam hal ini memiliki rumah bersejarah namun dijual Bu. Oh iya, ya jadi rumah bersejarah, rumah heritage, bangunan bersejarah itu kalau dari sisi nilainya itu sangat bernilai sekali. Tapi oleh masyarakat di Laweyan ada sebagian yang dijual ya, itu sangat sayang sekali, meninggalkan nilai sejarahnya, sehingga nanti tidak akan ada bahwa kawasan Laweyan ini adalah kawasan yang cagar budaya. Sebaiknya itu dikelola dengan baik ya. Secara perawatan memang saya yakin perawatannya banyak, tapi nanti kalau itu menjadi tempat wisata, menjadi sebuah destinasi yang bisa dikunjungi, kita sulap menjadi objek wisata yang bermanfaat, bernilai, akan ada nilai jual, sehingga bisa untuk melakukan perawatan di situ. Bu, atau pemerintah dalam hal ini nggak ada konsekuensinya kalau memang dijual dulu ke pemerintah. Jadi nanti bisa heritage-nya dipertahankan gitu, nggak ada semacam konsekuensi gitu? Nggak ada Pak, aturannya nggak ada seperti itu. Jadi dari cagar budaya itu adalah pelestarian, pemanfaatan bangunan cagar budaya. Belum ada aturan yang dijual ke pemerintah, menjadi hak milik pemerintah itu. Kalau semacam konsekuensi atau keinginan pemerintah sendiri, biar kayak Semarang tuh gereja Benduk, masjid masih bagus. Nah ini nanti kan sekarang bisa dihitung dengan jari loh Bu. Laweyan itu besok suatu saat tinggal kuburan, masjid, jalan-jalan kecil. Nah kalau nggak ada konsekuensinya dari pemerintah, ya udah saya beli, kita pertahankan untuk destinasi wisata, nggak ada keinginan gitu. Ya berarti nanti kita memberikan masukan kepada para anggota Dewan untuk membuat peraturan bersama dengan pemerintah Kota Surakarta bagaimana merawat bangunan-bangunan bersejarah ini sehingga menjadi aset pemerintah yang besar untuk dikembangkan, dipelihara, menjadi sebuah tempat wisata yang bernilai sejarah tinggi. Siap. Ya. Terima kasih Ibu. Demikian wawancara Liberty dengan Ibu Siti Khotimah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Surakarta. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.